Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Nawal ya. Oke, halo semuanya, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan menjalani ibadah puasa pada sore hari ini. Nah, nggak terasa nih puasa sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Nah, bentar lagi kita akan menyambut bulan Idul Fitri nih. Dan nggak terasa juga udah ada podcast Indonesia episode ketiga dengan saya sebagai moderator, yaitu Naila, dengan tema kapasitas NGO dan juga ekspedisi sosial di Indonesia. Nah, kita hari ini akan bersama dengan Kak Gosi sebagai sumber kita pada sore hari ini. Dan setelah ini izinkanlah aku untuk membacakan sedikit CV dari Kak Gosi ya. Boleh untuk share screen CV-nya? Oke. Pak Gusi merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau ini merupakan founder dari Nice Indonesia, founder Indonesia, founder Beauty Niti, dan juga Pak Gusi ini juga aktif dalam beberapa proyek sosial nasional, kemudian boleh scroll ke bawah, kemudian aktif di beberapa kerelawanan, yang terakhir ini, baru-baru ini itu kerelawanan banjir di Kebumen pada tahun 2022. Pak Boni juga aktif sebagai beberapa kepala divisi atau ketua di pengurusan dan banyak pencapaian lainnya sudah Kak Bozi capai dan sangat-sangat keren banget. Saking kerennya aku sampai bingung mau baca dari mana karena banyak banget. Mungkin ini aku baca sedikit aja ya teman-teman. Oke, pada hari ini aku mau menyapa dulu kalian. Halo Kak Bozi, Halo Naila, suaraku udah masuk, udah jelas. sudah Kak. Hai, Gimana nih Kak kabarnya pada sore hari ini? baik nih, baik. Walaupun ini ya, pada masih suasana Ramadan ya, masih puasa ya, kita ngabuburit sambil podcast Nesya kali ya, yang terakhir di bulan Ramadan ini. Naila sendiri gimana nih kabarnya? Baik Kak. Oke, hmm, buat teman-teman ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bisa banget disiapin buku tulisnya dan juga pulpennya. Misalnya nanti ada materi yang mungkin menarik atau mau dicatat, boleh banget. Dan kalau misal nanti ada hal yang belum jelas, boleh banget untuk raise hand dan juga open mic. Atau kalau bisa berhalangan, bisa tulis kolom chat ya guys. Oke, kalau mungkin aku bisa langsung ke pertanyaannya ya. Boleh, boleh. Oke, ini sesuai dengan tema kita nih, Kupas Das NGO dan Ekspedisi Sosial di Indonesia. Sebenarnya NGO itu apa sih Kak? Dan perbedaan NGO ini dengan komunitas sosial atau organisasi relawan yang sering kita dengar lainnya. Boleh nih Kak, diceritain sedikit perjalanan Kakak yang bikin awal itu tertarik di bidang volunteer sampai akhirnya bisa mempunyai banyak pengalaman yang banyak gitu. Oke, thank you Naya atas pertanyaannya. Kayak kita mulai dengan NGO kali ya. Jadi NGO sendiri adalah singkatan dari Non-Government Organization gitu ya. Istilah keren di luar negeri, istilah biasa di luar negeri untuk organisasi yang memang dia berdiri sendiri, bukan dari organisasi pemerintah gitu. Dan kalau di Indonesia identik dengan kegiatan sosial, lebih-lebih ke ekspedisi sosial yang ke pelosok-pelosok gitu. Jadi NGO di sini adalah organisasi sosial yang dia programnya mayoritas ke pelosok negeri. Yang mungkin teman-teman tahu ya, ada kegiatan sosial ke Labuan Bajo atau ke Papua atau ke Banda Neira yang sampai 1 minggu lebih bahkan 2 minggu. Nah itu kita sebut di sini NGO gitu ya. Nah, kemudian bedanya apa dengan organisasi lainnya atau komunitas lainnya? Nah, bedanya adalah kalau NGO ekspedisi sosial sendiri, dia lebih fokus untuk menyelenggarakan ekspedisi sosial ke pedalaman dengan berbagai bidang. Biasanya umumnya ada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan gitu. Nah, kalau organisasi lain atau komunitas lain, dia cenderung ke struktur organisasi kayak di kampus gitu. Jadi ada pengurusannya, ada ke periodenya, setiap
satu tahun berganti, kemudian programnya pun biasanya lebih fokus gitu ya. Ada komunitas lingkungan, ada komunitas apa misalkan pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi secara umum bedanya adalah programnya gitu. Kalau NGO dia fokusnya lebih ke ekspedisi sosial, NGO ekspedisi sosial. Kalau organisasi atau komunitas dia fokusnya lebih general dan kepengurusannya berbeda gitu. Kurang lebih gitu sih ya. Kayak baik. Kalau ini kan NGO itu pasti ada kepengurusannya dan juga ada pesertanya. Kalau dari pendaftarannya sendiri, kalau dari peserta itu gimana nih Kak? Sama kalau mau jadi panitia sendiri itu gimana Kak? Ada sedikit bocoran ya sih Kak? Oke, kalau peserta ya. Jadi eh, karena NGO di Indonesia ini sudah lumayan banyak dan dia kebanyakan berdiri sendiri alias bukan dari pemerintah, itu mereka cukup rawan gitu untuk geraknya. Nah, geraknya ini salah satunya dia disupport dari pendaftar-pendaftar yang ikut gitu. Jadi setiap dia buka ekspedisi. Nah, dari situlah dia bisa hidup atau istilahnya bisa menjalankan program gitu. Dan panitianya cenderungnya itu-itu aja gitu. Jadi biasanya strukturnya ada founder, kemudian tim lapangan, tim medsos, dan mayoritas selamanya akan orang-orang itu aja gitu. Karena bukan struktur organisasi yang setiap tahun atau setiap periode ganti. Jadi bedanya itu. Nah, kalau pesertanya itu lintas usia, lintas profesi juga karena kan yang daftar ini kan pembatasannya dia umurnya biasanya 15 atau 17 sampai 30 tahun. At least umur-umur segitu itu ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang kerja gitu. Jadi secara peserta tuh open untuk semuanya. Jadi teman-teman di sini misalkan masih SMA atau kuliah atau bahkan udah kerja, kalau ingin ikut bisa banget gitu karena mereka opennya itu nggak ada batasan pekerjaan atau instansi, lebih ke batasan umur aja sih. Dan gue lihat kayaknya teman-teman di sini pun ya sekitaran umur segitu gitu. Jadi bisa banget sih untuk ikut ekspedisi sosial dari NGO yang ada di Indonesia. Wah, oke. Main jelas nih penjelasannya. Oke, terus gini Kak. Em, Tadi kan tentang usia juga kan Kak. Terus ini untuk biayanya sendiri gimana nih Kak? Untuk biaya dari volunteer itu sendiri gimana? Terus kalau gimana untuk memanage antara volunteer dan juga apa namanya nih tentang pelajaran dan juga kuliah ataupun sekolah itu gimana Kak? Ada nggak sih sedikit tipsnya? Sebelum aku jawab, em, aku mau make sure nih, ini dari sisi si NGO-nya atau sisi dari kita yang mau jadi pesertanya atau jadi volunteernya nih. Dari pesertanya dulu deh Kak. Dari pesertanya, oke. Nah, kalau dari peserta sendiri, jadi ketika kita mendaftar sebuah ekspedisi sosial, pasti kan ngelihat ya kapan tanggalnya, durasi waktunya, bulan apa. Nah, at least itu bisa kita sesuaikan dengan jadwal kuliah kita atau jadwal kerja kita gitu. Biasanya, umumnya itu pada liburan semester anak kuliah. Kadang Januari, kemudian kalau nggak Januari dia di Juni atau Agustus. Pokoknya umumnya di liburan semester itu. Jadi, kalaupun teman-teman masuk, biasanya ada surat izin dari mereka. Jadi ada surat izin dari mereka untuk teman-teman bisa submit atau ajukan ke kelas kampus teman-teman atau ke atasan teman-teman kalau kerja gitu. Jadi secara izin pun sebenarnya nggak susah, tapi kembali ke teman-teman gitu. Nah, kalau cara memanagenya, pastilah itu persiapannya kan lumayan ya. Kadang tuh opreknya itu hamin beberapa bulan, kemudian mulai lolos pengumuman dan udah mulai masuk grup tuh hamin 2 bulan atau 1 bulan. Nah, disitulah mulai intens kita membuat program, kita meeting bersama tim dan lain-lain tuh hamin 1 sampai hamin 2 bulan. Nah, di situ itu pun kadang 1 minggu sekali gitu. Jadi sebenarnya untuk memanage itu nggak susah, tapi lebih ke izin tadi. Kalau kampusnya enak atau kelasnya enak atau bosnya atasan teman-teman enak, kayak tinggal kasih surat izin gitu sih.
Ya, keren. Ya. Selanjutnya nih Kak, ini sekedar ekspedisi sosial, dampak yang Kakak rasain setelah ikut jadi NGO ini tuh apa, atau volunteer ini tuh apa, dan ada plus minusnya nggak sih Kak? Oke, berarti ini experience aku ya setelah ngerasakan ya. Ya, Oke. betul. Aku sendiri mulai ini flashback bentar lah ya. Aku sendiri mulai volunteer itu waktu kuliah teman-teman. Jadi awal kuliah emang aku basicnya suka organisasi, cuman eh, dari SMA udah ikut organisasi, cuman masuk kuliah aku nemu namanya volunteer, kemudian aku ikut waktu itu dan rasanya asik gitu kan. Kita ke turun masyarakat, bikin program, masyarakat seneng pun kita juga ikut seneng gitu. Akhirnya mulai dari situ aku di semester 3 atau 4 itu aku mulai bangun NGO namanya Nes Indonesia itu yang mulai pertama tuh kita bikin ekspedisi 2 minggu di Labuan Bajo dan juga di Sulawesi gitu. Nah, singkat cerita, sampai sejauh ini aku dan teman-teman udah 14 lokasi di luar Jawa dan Jawa gitu. Nah, kenapa sih apa yang impactnya ke aku dan teman-temanku gitu? Kenapa sampai bisa bertahan atau sesemangat itu gitu? Nah, jadi kalau aku sendiri sih banyak ya teman-teman impact yang aku rasain. Dari mulai relasi, seperti yang aku bilang tadi, peserta setiap ekspedisi itu beda-beda usianya dan beda-beda lintas profesinya gitu. Aku pernah dalam satu ekspedisi, dan ini sering sih ya, itu ada peserta yang juga dia kuliah di Jepang atau di luar negeri, ada akhirnya aku kenal, kemudian ada yang juga dia PNS, terus ada yang juga dia dokter, ada juga yang dia pengusaha. Akhirnya relasiku tuh bertambah dari situ gitu. Yang awalnya cuman ya pengen kegiatan sosial, ternyata ada sisi baik lain gitu. Selain itu, selain relasi, kemudian di lokasi ya, mungkin teman-teman atau kita tuh biasa hidup di kampus yang mungkin serba ada, di rumah yang serba ada. Nah, ketika teman-teman ikut ekspedisi sosial yang tempatnya, lokasinya di pelosok, bayangin aja ya, itu listrik itu cuman hidup jam 6 sore sampai jam 12 malam. Sinyal pun cuman ada Telkomsel doang. Nah, jadi keterbatasan-keterbatasan itu yang bikin nantinya teman-teman itu lebih bersyukur, lebih ke handphone tuh nomor dua gitu. Yang pertama tuh sosial gitu. Dengan teman-teman ngobrol antara teman-teman lainnya, dengan ngobrol dengan masyarakat, dan melihat alam sekitar gitu. Jadi akan banyak sih teman-teman yang rasakan gitu setelah itu. Dan pada akhirnya nantinya ketika kita udah lulus kuliah atau udah kerja, manfaat itu tuh masih ada gitu dengan cara tadi relasi kita bisa kontak teman-teman kita, ternyata teman-teman kita ada yang kerja di sini kita bisa kontak, atau kita udah biasa ngobrol dengan orang-orang masyarakat yang lintas usianya berbeda, nah itu meningkatkan komunikasi kita juga dan banyak hal lain gitu. Kayak misalkan kemarin aku misalkan di Volunteer Indonesia ya, ada lembaga yang butuh penyaluran ke 7 wilayah pelosok di Indonesia gitu. Nah, karena aku udah pernah ke beberapa pelosok, akhirnya aku tinggal ngontak doang mereka, aku ada project nih dari lembaga A mau nyalurin ini bisa enggak? Dan mereka bisa, akhirnya aku tinggal transfer dan mereka menyalurkan gitu. Jadi sebenarnya itu 2 atau 3 hal yang kecil yang aku rasain gitu dari kegiatan volunteer atau ekspedisi sosial gitu. Lainnya banyak sih, lainnya banyak itu kurang lebihnya. Wah, keren banget nih pengalamannya dari Kak Boy ini. Terus nih, kan tadi kakak bilang kan ada yang pernah ke Labuan Bajo, ke Papua, dan ke tempat-tempat lain yang di luar Jawa. Nah, kalau soal biaya itu gimana Kak? Mungkin kan ada anak kuliah pengen ikut, tapi kok jauh, nanti gimana biayanya, dan untuk makan, dan teman-temannya tuh gimana? Oke, untuk biaya ya. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan jalur pendaftarannya gitu. Nah, teman-teman mungkin nggak asing ya dengan 3 jalur: self-funded, partial funded, sama yang paling nggak asing adalah fully funded gitu ya. Nah, intinya jalur itu untuk masuk atau untuk lolos jadi peserta. Nah, terkait biaya ya teman-teman. Yang pertama fully funded ya, otomatis fully funded ini adalah kita di cover sepenuhnya oleh NGO tersebut gitu. Jadi kita tinggal berangkat, mereka yang atur
keuangan, mereka yang ngatur makan, transportasi mereka semua gitu, benar-benar di cover full gitu. Nah, partial funded yang kedua ini adalah kita membayar biaya, misalkan ekspedisinya ke Papua nih, biayanya adalah 4 juta. Nah, partial funded berarti teman-teman harus membayar 2 juta untuk jadi volunteer di situ. Nah, yang ketiga self funded. Self funded tuh kita bayar full. Tadi 4 juta ya biayanya. Ya udah kita bayar 4 juta full. Nanti kita bisa berkegiatan ikut jadi volunteer di sana gitu. Nah, jadi dengan tiga jalur tersebut, contoh ya, kita ambil partial funded atau self funded. Kita bayar 4 juta. Ya udah, kita bayar, kita tinggal ketemu di meeting point. Meeting point titik kumpul yang kita mau berangkat bareng. Biasanya ada di Surabaya atau Jakarta. Nah, kita berangkat dengan biaya pribadi hingga meeting point itu sampai Jakarta misalkan ya. Nah, setelah Jakarta kita kumpul dengan teman-teman atau tim lainnya. Nah, setelah dari titik kumpul berangkat ke Papua, kemudian di sana 2 minggu sampai kita kembali ke Jakarta, itu udah ditanggung oleh NGO-nya, udah ditanggung oleh panitianya. Jadi kita tinggal menyiapkan program, ya tinggal berkeliling-keliling dan ya menikmati menjadi volunteer gitu sih. Jadi kurang lebih sih gambarannya seperti itu sih ya. Semoga tergambar kali ya gitu. Oke, keren banget nih. Kalau untuk ini kan sangat mengiurkan ya Kak buat para pelajar kan volunteer itu kan juga menambah pengalaman. Tapi terhalang oleh biaya kan ada lumayan ya, ada namanya fully funded. Nah, pastinya kalau dibiayai full dari suatu pengurusan atau kayak organisasi itu pasti akan ada seleksi yang lumayan ketat, ya kan Kak? Nah, ada nggak sih tips biar kita tuh meyakinkan para panitia kalau kita ini pengen banget, udah pengen banget ikut NGO secara fully funded dan kita tuh siap untuk berkontribusi penuh hati itu gimana? Oke, jadi lebih ke tips ya. Nah, aku bicara dari sisi aku yang punya NGO ya teman-teman. Jadi aku punya NGO namanya Stay Indonesia. Kemudian aku juga udah mengadakan 14 wilayah dengan masing-masing ada fully fundednya. Yang 2 kali, yang 4 lokasi pertama aku ngasih per lokasi ada 10 fully funded berangkat dengan pesawat dari mulai Garuda Indonesia, Nam Air, Sriwijaya hingga Batik Air gitu. Nah, dan di situ aku nyeleksi dengan tim gitu. Nah, dari aku sendiri yang ngerasain yang pernah nyeleksi, jadi tips dari aku sebenarnya teman-teman lihat berkaca diri dari teman-teman dulu sih. Jadi kita nggak bisa harus memaksakan kita harus lolos di fully funded. Itu menurutku tidak harus memaksakan, tapi ada persiapan gitu. Gini, em, misalkan teman-teman kondisinya baru mau ikut ya, baru mau ikut atau belum pernah ikut ekspedisi ke pelosok gitu, dengan mungkin pengalaman yang kurang. Saran aku, teman-teman, yang pertama bisa ikut di jalur self-funded atau partial funded, at least itu bayar dulu. Yang kedua, bisa mengumpulkan pengalaman dulu dengan mengikuti kegiatan yang waktunya pendek. Mungkin kegiatan volunteering yang sehari atau volunteering yang cuma 3 hari 2 hari itu nanti jadi bekal portofolio teman-teman atau pengalaman teman-teman untuk disubmit lewat jalur fully funded gitu. Itu berlaku untuk teman-teman yang belum pernah ikut ekspedisi sosial gitu. Kalau teman-teman yang belum pernah ikut memaksakan untuk ikut di fully funded, ini cukup susah dan mungkin 90% gagal ya kalau menurutku ya. Karena apa? Karena di situ pasti semua orang tuh pengen ikut ya. Nggak akan ada orang yang nggak pengen ngambil jalur fully funded gitu kan. Jadi di situ cukup ketat, jadi kita harus sadar diri persiapan yang matang gitu. Itu kalau yang belum pernah ikut. Nah, kalau yang udah pernah beberapa kali atau sesekali udah pernah ngerasain dan mau mencoba fully funded, saran aku yang pertama umumnya itu kan dia tahapannya ngisi form terlebih dahulu ya. Ngisi form ini untuk menentukan lolos interview atau enggak dan setelah interview biasanya ada yang FGD. Kalau nggak ada FGD dia langsung pengumuman gitu. Nah,
Tahap pertama untuk teman-teman yang ingin lolos fully funded, ngisi formnya seperti apa. Nah, isi formnya itu, teman-teman, kalau saranku, isi dengan yang menarik, gitu, dengan kalimat yang menarik, yang spesifik, yang realistis, terlebih ke programnya gitu. Misalkan teman-teman ngambil bidang kesehatan. Nah, jadi program yang teman-teman bikin, yang ditulis di formnya itu harus berhubungan dengan kesehatan gitu. Misalkan kita mengadakan sunat gratis untuk 100 orang kerjasama dengan puskesmas daerah dan juga dinas kesehatan setempat. Nah, itu kan real dengan cara saya punya channel lalala iya atau kita udah pernah itu spesifik seperti itu. Jadi programnya apa, berhubungan dengan divisi yang kita ambil, berapa totalnya, perencanaan seperti apa itu realistis dan tidak berbelit. Kemudian menjual kelebihan teman-teman di situ, teman-teman bisa nambahkan, aku udah pernah ikut kegiatan sosial berapa hari dengan siapa, dampaknya apa. Nah, kenapa itu penting? Karena nanti si recruiter atau panitia akan melihat teman-teman, oh ini tuh pantas untuk teman-teman jadi fully funded karena teman-teman udah punya skill, udah punya value, udah punya hal yang ditawarkan untuk nanti kegiatan ekspedisi gitu. Artinya teman-teman tuh bukan sekedar numpang untuk jadi fully funded gitu. Nah, itu ketika ngisi di formnya. Nah, setelah teman-teman lolos di formnya, lanjutlah wawancara atau interview. Nah, di interview itu, teman-teman, saran aku cukup pede aja sih. Pede aja, kemudian terbuka aja, dan yang paling penting melihatkan antusias teman-teman untuk ikut ekspedisi ini gitu. Kayak eh, melihatkan aku belum pernah ikut ini. Misalkan ikut ini, aku akan berdampak, aku akan membantu, aku akan apa gitu. Memberikan feedback ke NGO tersebut ataupun ke masyarakat atau ke kampus gitu. Jadi si interviewer akan menarik, akan tertarik dengan teman-teman. Oh ternyata orang ini atau anak ini tuh antusias banget gitu dan punya perencanaan ke depan. Nah, itu akan membuat teman-teman itu peluang lossnya cukup lumayan gitu sih. Nah itu kalau dari aku sih dua itu untuk yang seleksi from tadi sama interview itu. Dan jangan lupa ketika ngisi form biasanya kan kita akan dicek tuh dari si interviewer kita sosmednya terlebih ya, apalagi sekarang ya sosmednya akan dicek, nama kita dicek di Google. Nah teman-teman juga saran aku sih merapikan ya, merapikan sosial medianya. Jangan sampai teman-teman pengen ngambil divisi kesehatan nih, tapi ternyata di sosial medianya cuman main-main doang, atau kosongan bahkan, atau status sinematik video yang gak ada hubungannya sama kesehatan. Itu kan janggal ya, loh kok isi di formnya kok keren banget programnya, tapi kok ketika kita kepoin di sosmednya nggak ada nuansa-nuansa kesehatan. Nah, itu yang kadang miss oleh pendaftar. Jadi tiga tadi ya, form, interview, sama sosmednya. Karena aku pernah pengalaman waktu di NGO aku, waktu di Sumbawa, NTB. Jadi ada satu, kan ada tiga orang ya fully funded ya. Ada salah satu orang fully funded. Nah itu tuh waktu kita interview, waktu ngisi form tuh keren banget. Pokoknya keren banget. Followernya juga 10.000 lebih. Tapi ternyata dia hilang-hilangan. Kemudian di lokasi juga dia jarang ngomong. Kemudian juga apa ya, introvert gitu. Intinya kayak nggak sesuai dengan saat kita interview atau ngisi form. Pada akhirnya hukum alam terjadi. Jadi teman-teman ini nggak rela. Si satu orang fully funded ini akhirnya dikucilkan, terus kayak direndahkan ya karena teman-temannya juga berjuang untuk jadi fully funded. Tapi kenapa si yang dapat free funded ini malah seperti itu, tidak menghargai teman-temannya, tidak membantu teman-teman dalam membuat program, tidak menghargai panitia gitu. Jadi itu kadang di samping fully funded ternyata ada tanggung jawab yang mesti dipikul gitu. Kurang lebih sih gitu ya. Maaf ya agak panjang tapi memang realitanya seperti itu teman-teman. Itu ya Naila. Baik. Ya, baik. Keren banget nih, Kak. Menarik banget juga ceritanya nih. Terus tadi kan kakak bilang nih,
sebelum kita ikut fully funded yang perjalanan ekspedisi sosial yang lumayan jauh, kita bisa ikut yang volunteer yang kecil-kecilan dulu, yang 1 hari ataupun 2 hari. Nah, dan juga tadi menyambungkan dengan social branding ya kan di sosial media. Berarti semisal kita ikut volunteering 1 hari, apakah itu misal kita posting di Instagram, itu cuma bukan hanya ajang pamer aja ya kan ya Kak? Berarti kayak lumayan social branding buat kita nggak sih Kak? Betul, setuju aku naik. Ya, personal branding itu adalah bagaimana kita mem, apa ya istilahnya, mempublish diri kita, mengenalkan diri kita di sosial media gitu kan. Bagaimana mempublishnya ya tergantung kreativitas kita gitu. Bisa dengan foto-foto kegiatan kita, bisa dengan kita membuat konten sederhana dengan tulisan atau recap video dan sebagainya gitu. Nah, itu bagus juga sih, walaupun kita belum pernah ikut ekspedisi sosial yang lama, kita cuma punya pernah ikut one day volunteering doang ya istilahnya ya, 1 hari itu doang. Nggak apa-apa, dipublish aja, konsisten atau dibikin konten dengan rutin walaupun apa namanya, walaupun gambarnya sama atau video sama, kalau kita olah dengan baik kan bagus gitu. Dan nggak heran juga loh, banyak kok sekarang NGO yang dia tertarik dengan orang yang bisa membranding dirinya atau membranding kegiatannya, karena itu juga akan menjual kegiatan NGO-nya gitu. Jadi itu salah satu hal yang positif yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat portofolio itu tadi. Oke, baik. Kalau misal nih Kak, mau kita coba gitu, nge-share volunteer-volunteer. Itu misal kayak baru posternya aja, atau kegiatan sedikit, kegiatan masukin hal, itu masih nggak apa-apa kan ya Kak? Nggak harus kayak di post di apa di Instagram itu awal-awal apakah Instastory aja itu udah lumayan itu portofolio kita. Em, ini ngepost apa nih? Ngepost kegiatan atau ngepost infonya? Dua-duanya deh Kak. Kegiatan Berarti ngepost ini ya, ngepost hasil kegiatan kita untuk personal branding ya. iya. Oh, oke. Maksudnya ini dalam rentang waktu pendaftaran atau kita mau bikin portofolio personal branding di sosmed kita nih? Buat portofolio. Boleh. Bisa dengan feed, bisa dengan reels, bisa juga dengan highlight gitu. Jadi itu nggak masalah sih. Yang penting ketika orang visit ke profil IG kita tuh tahu gitu. Oh, si A ini pernah kegiatan ini gitu. Cuman kan kadang Gen Z ini kan dia statusnya kan agak misterius ya. Kegiatannya di mana, kadang yang difoto cuman anak kecilnya gitu. Misal kegiatan di panti asuhan berbagi gitu. Dia ngefoto hasil karya doang gitu. Hasil karyanya misal melukis apa gitu. Dia fotonya melukis doang. Padahal sebenarnya value itu bisa kita dapat lebih dengan ngepost mungkin kegiatannya, nanti kita menceritakan kegiatannya, suasananya gitu daripada cuman ngepost hasil karya gitu. Sayang. Tapi ya emang kebanyakan gitu ya Genset. Oke, baik. Nah, ini sebelum sebelumnya ini ada yang udah bertanya sedikit. Boleh nggak Kak, kalau aku jawab dulu satu pertanyaan ini? Boleh, boleh, boleh. Langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Ini dari Kak Liza Usman. Kak, kalau ikutan yang volunteer hanya beberapa jam, Kak, bisa ikutan yang fully funded. Oke, dari Kak Eliza. Seperti yang aku bilang tadi ya, bisa-bisa aja, cuman kita harus effortnya harus lebih gitu. Tadi yang pertama aku pernah jelasin, kita untuk jalur fully funded ini agak ketat ya, karena fully funded itu kan paling diambil 3 sampai 5 orang. Sementara yang daftar pasti ratusan atau bahkan puluhan gitu ya. Nah, di situ kita akan bersaing gitu. Ibaratnya kayak kita mendaftar, tapi jangan terlalu berharap gitu. Karena apalagi sekarang ya. Jadi
sebuah fun fact, tapi udah umum di telinga-telinga teman-teman NGO itu adalah fully funded sekarang adalah yang diloloskan ada orang internal sendiri gitu. Jadi udah beberapa case seperti itu dan kemarin juga ada kejadian. Nah, jadi apalagi teman-teman yang dari luar gitu, itu peluangnya makin menipis karena mereka persoalan biaya untuk menanggung fully funded ini kan mereka butuh biaya ya. Nah, itu entah gimana caranya mereka biar bisa menanggung yaitu dengan cara ya agak mengakali dikit dengan meloloskan tim internalnya sendiri gitu yang itu sebenarnya panitia. Nah, itu sebenarnya urusan mereka, tapi kalau dari sisi kita, paling perbanyak portofolionya dan perbanyak personal brandingnya sih untuk teman-teman yang hanya ikut beberapa jam tadi. Dengan membuat postingan atau membuat highlight atau menambah kegiatan volunteer yang berdampak yang fokus gitu, kayak lingkungan atau membuat program bersama masyarakat gitu. Ditambah itu sih. Sebenarnya itu akan bisa kok gitu. Jadi jawabannya bisa. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk Kak Eliza. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih juga Kak. Oke, buat teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absensinya ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget di kolom komentar. Oke, next nih Kak. Aku mau tanya juga nih, kalau misal selain misal kita udah mempersiapkan diri, kita udah pernah ikut apa yang namanya Perjal Pandit, terus udah pernah ikut Pandit, misal kita udah keterima nih di Full Pandit, hal-hal yang harus kita persiapin itu apa dan contoh-contoh kegiatan yang kita lakuin gitu di NGO kayak di luar Jawa itu gimana Kak? Apa aja gitu? Oke. Berarti ini setelah ini ya, setelah kita jadi lolos jadi volunteernya lah ya, udah masuk grup gitu. Nah, jadi teman-teman ketika mendaftar itu akan diberikan pilihan di divisi apa gitu. Umumnya itu ada 4 divisi. Divisi pendidikan, ada divisi kesehatan, divisi lingkungan, dan divisi ekonomi pariwisata. Teman-teman harus memilih salah satu itu. Karena itu program yang akan dijalankan ketika ekspedisi nantinya gitu. Agar fokus dan setiap divisi punya tim sendiri. Nah, nantinya setelah biasanya ya umumnya setelah kita lolos, setelah dimasukkan grup, itu akan ada briefing pembekalan dan pengenalan atau welcoming party gitu. Di situ kenalan, kemudian pembagian timnya yang dikumpulkan, yang kesehatan dengan kesehatan, yang ekonomi dengan ekonomi, yang pendidikan dengan pendidikan gitu. Nah, setelah masuk grup di masing-masing divisi, akan ada pemilihan koordinator divisi untuk eh, untuk melit atau memimpin program masih di divisi tersebut. Contohlah kita ambil contoh pendidikan gitu ya. Nah, teman-teman ini Naila ada 4 sama 3 orang udah masuk di divisi pendidikan. Nah, terus Naila disuruh jadi koordinator pendidikan. Ya udah di situ nanti yang akan mengatur programnya apa aja gitu bersama teman-teman yang ada di dalam divisi itu. Biasanya kalau pendidikan itu kita kita biasanya membuat roket mainan, roket air dengan adik-adik gitu. Terus mengajar di sekolah di hari-hari tertentu gitu. Nah, itu program-programnya. Terus juga membuat apa namanya? Pohon mimpi gitu. Membuat, membuat pohon mimpi bareng adik-adik atau enggak dengan membuat pelatihan bersama guru-guru di SD tersebut. Kurang lebih sih programnya sih seperti itu ya. Ya, teman-teman akan membuat program bersama, kira-kira waktunya berapa lama, harinya apa, peralatan yang dibutuhkan apa aja, anggarannya berapa. Nah, itu nanti disusun hingga rentang waktu keberangkatan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nambah pengalaman, nambah pengetahuan banget nih Kak. Nah, tadi kan ada 4 divisi nih ya Kak. Itu boleh nggak sih Kak sedikit dijelasin gitu divisinya itu ngapain aja mungkin buat teman-teman bisa memulai memfokuskan satu divisi buat ikut NGO. Oke. Penjelasan divisi ya, mungkin secara
istilah, tidak jauh beda dengan istilah ya. Yang pertama itu divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan ini kita akan fokus untuk edukasi. Kita akan fokus memberikan pendidikan entah ke sekolah, entah ke guru, atau ke masyarakat umum gitu. Bisa dengan sosialisasi, bisa dengan mengajar, atau hal yang berbau dengan edukasi. Itu nanti masuknya pendidikan. Dan divisi ini open untuk semua teman-teman dari latar belakang apapun gitu. Karena semua orang bisa mendidik dan semua orang bisa jadi guru. Ini yang paling banyak diminati dan paling mudah sih, paling cukup paling banyak lah ya biasanya di antara divisi lain gitu itu pendidikan. Nah yang kedua kesehatan. Divisi kesehatan ini umumnya orang-orangnya berlatar belakang dari disiplin ilmu kesehatan. Kadang ada yang apoteker, bahkan ada yang dokter, ada bidan, nakes, perawat gitu-gitu. Umumnya masuknya di divisi kesehatan gitu. Karena emang dibutuhkan skill berhubungan dengan programnya. Nah, programnya apa? Biasanya programnya cek cek gula darah, cek kesehatan gratis, kemudian sosialisasi tentang stunting, sosialisasi tentang kesehatan nafas, paru-paru, tentang obat-obatan gitu. Jadi tentu tidak semua orang memahami itu ya. Jadi kebanyakan yang di divisi kesehatan ini adalah orang-orang yang latar belakangnya nak nakes tadi ataupun dokter dan sejenisnya gitu. Ya, teman-teman yang masuk sini harus latar belakang kesehatan. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, kalau lingkungan sendiri ini juga nggak jauh beda sama ada pendidikan. Nggak ada disiplin khusus untuk lingkungan. Jadi teman-teman kalau pengen mengembangkan lingkungan masyarakat di sana, misalkan mengolah sampah atau mengolah menjadi ekobrik atau memanfaatkan barang bekas atau edukasi tentang kebersihan lingkungan atau bahkan mau bikin clean up di pantai. Nah, itu bisa masuk program di lingkungan. Teman-teman di sini cukup mudah masuknya gitu. Jadi nggak perlu portofolio yang banyak, asal teman-teman passion, suka di situ, bisa masuk di lingkungan. Yang ketiga, yang keempat, ada ekonomi pariwisata. Nah, biasanya orang-orang di sini adalah orang-orang yang suka main sih. Suka liburan, Instagramable status nih, biasanya di sini nih, ekonomi pariwisata. Soalnya si divisi ini sukanya tuh survei gitu. Jadi ketika mereka sampai di desa, mereka akan keliling desa mencari tempat wisata untuk mereka kontenkan, untuk mereka bikin video gitu. Jadi yang lain, divisi lain fokus sama masyarakat, fokus sama program. Si divisi ini udah mulai ngonten dan mulai ke wisata-wisata nih. Jadi itu kadang eh, salah satu enaknya ekonomi sama pariwisata. Dia intinya mendokumentasikan atau memvisualisasikan, memvideokan landscape dari desa atau ciri khas dari desa, budaya, dan lain-lainnya. Atau bahkan kadang yang paling sering tuh kita bagi-bagi baju bekas gitu, atau buku-buku bekas gitu kan. Donasi-donasi lah, hasil donasi. Dari teman-teman donasi, ketika sampai di desa kita bikin lapak gitu, di hari tertentu, terus warga masyarakat ngumpul untuk mengambil baju-baju bekas itu, entah dengan menukar dengan dari botol, atau dengan voucher, dan sebagainya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya, gambaran dari divisinya itu. Menarik banget nih penjelasannya. Nah, ini masih tentang seputar fully funded atau ekspedisi sosial ya Kaknya ada Kak Malika Farhani yang bertanya nih Kak. Kak, akhir-akhir ini cukup banyak konten yang beredar di medsos, banyak konten yang memberi label volunteer scam atau proses seleksi volunteer yang katanya lebih banyak dipengaruhi oleh relasi atau orang dalam. Nah, berarti kalau volunteer, bagaimana cara kita bisa memastikan atau meyakini bahwa proses seleksi dalam sebuah program berjalan objektif dan transparan tanpa adanya sistem orang dalam? Gimana nih, Kak? Ya, betul banget ya. Kalau mungkin notice eh, yang dikatakan Malika, aku setuju banget gitu. Dan kalau teman-teman lihat di Volunteer Indonesia, jadi udah kita highlight gitu dengan
kata waspada atau hati-hati, nah itu adalah rekam jejak dari NGO atau kegiatan ekspedisi yang bermasalah gitu. Dari mulai dia plagiarisasi, dari mulai dia berbohong, artinya dia open volunteer tapi ternyata nggak dilaksanakan, sampai eh, pengumpulan uang dari peserta atau donasi itu tidak tersalurkan gitu. Jadi intinya adalah di setiap kesempatan pasti ada orang yang manfaatkan gitu. Jadi tugas kita adalah berhati-hati dan waspada. Ada dengan apa? Khususnya dengan untuk teman-teman yang masih awam ya, ini cukup cukup agak susah karena sudah semakin banyak sekali NGO atau ekspedisi sosial di Indonesia ini dan tidak bisa menjamin ya dari visual atau poster yang dibikin gitu. Kadang ada poster yang sangat menarik, ada marketing atau video yang sangat menarik, tapi ternyata itu pun bermasalah juga. Jadi nggak ada jaminan gitu. Nah, kalau dari aku based on experience ya, mungkin bisa jadi teman-teman lakukan gitu. Mungkin agak susah, tapi agak effort juga, tapi untuk kebaikan teman-teman. Jadi salah satunya adalah dengan cara kita menghubungi alumninya gitu. Dan itu nggak susah kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa misalkan ya ada NGO A namanya. Dia ngadain ekspedisi ke Sumba NTT. Teman-teman sebelum mendaftar itu bisa cross-check, scroll ke bawah untuk melihat siapa aja sih yang lolos fully funded atau self-funded atau istilahnya alumni lah ya. Nah, teman-teman bisa kontak tuh kan biasanya ada di tag kan IG-nya. Teman-teman DM aja. Kak mau nanya, dulu kan pernah ikut NGO A di sini. Nah, itu gimana? Apakah yang lolos itu emang kredibel, orang bukan orang-orang dalam dan sebagainya. Nah, itu orang-orang seperti itu biasanya terbuka kok. Mereka terbuka dan mereka sebenarnya bisa bersuara, cuman karena medsos sekarang agak jahat, jadi mereka lebih ke memendam, tapi ketika ada yang nanya, pasti mereka ngasih tahu. Itu sejauh ini metode yang paling oke menurutku ya. Karena banyak NGO sekarang yang udah legal gitu ya. Udah ada yayasannya, udah ada SK Kemenkumhamnya, dan itu nggak menjamin gitu. Dan cara yang paling efektif adalah dari alumni itu. Selain itu, teman-teman bisa lihat foto-foto dokumentasinya, lihat di Google seperti apa, dan lihat di kolom komentarnya gitu. Kalau followersnya banyak nih, sampai puluhan ribu, tapi interaksi di kolom komentarnya nggak ada, bahkan like-nya dikit, bisa dipastikan itu follower beli dan juga kurang trusted gitu. Dan teman-teman sebenarnya bisa konsultasi atau DM ke Volunteer Indonesia ya, karena udah banyak gitu. Orang-orang yang DM konsultasi gitu, ini udah trusted atau enggak, atau ada yang melaporkan juga, ini enggak trusted, ini ada case ini gitu. Jadi dari aku sih kurang lebih itu, saran paling oke adalah tanya ke alumninya, itu sih. Oke, Itu. baik dari Kak Malika, aku sudah terjawab. Coba ada ini pertanyaan lanjutan kayaknya nih. Oh iya, maaf ada pertanyaan lanjutan. Gini, kadang kita lihat ada program ekspedisi yang disebut Fully Funded. Tetapi pada tahap awal, hampir semua pendaftar dinyatakan lolos. Lalu peserta diminta membayar biaya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Namun setelah itu, justru banyak yang tidak lolos dan hanya segelintir orang yang lolos ketika sudah bayar. Menurut kakak, apakah mekanisme seperti ini masih wajar dalam proses seleksi? Atau bisa jadi itu sebenarnya bagian dari sistem penggalangan dana dari peserta? Lalu, menurut kakak, bagaimana cara sebuah volunteer atau ekspedisi bisa lebih transparan supaya kedepannya masyarakat tidak memandang hal ini sebagai scam? Boleh nih kak, karena aku juga pernah dapat pengalaman kayak gini nih. Oke, agak kritis tapi emang realistisnya seperti ini ya. Oke, aku buka di sini deh demi kebaikan kita semua gitu ya. Aku juga pun pernah gitu ya. Aku pun pernah NGO ku dulu kan sekarang kan udah eh, ke-8 ya. Jadi yang pertama yang kedua adalah sama. Jadi kita ada komitmen fee.
waktu itu sungguh amat mudah karena waktu itu cuma ada 5 NGO doang dan setiap kita buka tuh yang daftar ribuan dan untuk mendapatkan ratusan juta tuh sangat mudah gitu. Nah, sekarang sudah susah karena sudah sangat banyak. Cuman waktu itu kita berlapan hingga ke dua doang. Sekarang udah 8. Nah, mulai kedua kita stop komitmen fee karena kita kayak merasa ini tuh nggak baik, nggak bener gitu. Karena teman-teman ini kan niatnya baik ya. Niatnya teman-teman kan ikut volunteer, terus mengabdi, berkontribusi dengan program dan di masyarakat. Tapi kok bayar? Sementara kalau udah bayar itu pun belum tentu lolos. Nah, uangnya kemana gitu. Nah, kalau di aku dulu emang uang itu emang kita kasih semua ke masyarakat. Nah, kan nggak semua seperti itu ya. Nah, akhirnya kita hilangkan dan akhirnya kalau di aku akhirnya tanpa komitmen fee jadi lebih ke self funded yang bayar ya udah langsung berangkat gitu tanpa emang kita menilep uang itu. Nah, kalau masalah yang sekarang jujur kalau dari aku pribadi nggak setuju ya, nggak setuju kalau dia bayar kemudian nggak lolos tanpa mendapat apa-apa gitu. Itu sebenarnya hmm, ada istilah jahatnya sih. Istilah jahatnya waktu itu kita sempat bahas itu adalah skema Ponzi itu. Jadi kenapa seperti itu? Seperti yang aku bilang di awal tadi, NGO ini karena bukan dari pemerintah, pembiayaan dia atau dia bisa hidup itu karena uang pendaftaran teman-teman gitu. Jadi teman-teman ini ketika bayar, nah itulah untuk membiayai free funded, untuk membiayai kekurangan dalam operasional dan lain-lain gitu. Itulah kenapa eh, teman-teman disuruh bayar itu untuk membackup itu semua gitu. Nah, jadi kalau penggalangan dana hmm, tergantung penafsiran masing-masing orang karena dana itu digunakan operasional dan nggak sepenuhnya dikasih ke donasi gitu. Jadi ya kalau aku emang kurang setuju, tapi kalau teman-teman ya bisa menilai dengan sendiri ya. Sebenarnya nggak semua ada seperti itu, ada komitmen fee-nya. Kayak teman-teman yang sekarang masih nggak ada komitmen fee, karena ada 2 atau 3 NGO yang memang dia nggak pakai komitmen fee juga. Jadi teman-teman paling lebih ke apa ya, pilah sendiri sih ya. Ada kok masih ada yang nggak pakai komitmen fee gitu. Kemudian bagaimana cara sebuah program volunteer ekspedisi lebih transparan dan tidak memandang hal seperti ini seperti scam. Susah sih ya teman-teman karena problematika NGO itu cuma satu sebenarnya pembiayaan gitu. Kita bisa berangkat, kita bisa selama 2 minggu di sana itu karena ada uang gitu ya, ada pembiayaan itu. Dan kalau nggak ada orang yang membiayai di belakang, pastinya akan susah. Dan teman-teman kalau notice, banyak NGO baru yang dia baru mengadakan 1 kali atau 2 kali, dia udah chaos, dia udah tutup NGO atau udah nggak nyelenggarain lagi ya karena itu. Karena nggak ada uangnya gitu, karena nggak ada biayanya. Nah, kalau dia ada biaya, pastilah dia akan mengadakan secara konsisten dengan total volunteer berapapun gitu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke NGO-nya sih ya. Kembali lagi ke NGO-nya. Karena memang kondisinya NGO di Indonesia seperti itu, jadi ya akhirnya mereka salah satu caranya dengan membuat komitmen fee di awal tadi. Gitu. Kalau menurut aku gimana, ya cari NGO-nya harus nyari donatur tetap atau kerjasama dengan bisnismen atau dia punya danus yang tetap gitu. Dari aku sih kurang lebih sih itu ya. Oke, ini sedikit pesan yang bermanfaat banget nih untuk dari Kak Malika. Apakah sudah terjawab? Ini sambil menunggu Kak Malika untuk membalas. Oke, sudah cukup. Oke, karena ini waktunya sudah mepet juga. Mungkin aku mau minta sedikit
closing statement dari Kak Gozi dan tambahan sedikit untuk beberapa contoh ekspedisi mungkin Kak buat para peserta atau anak muda untuk memilah volunteer itu contoh-contoh yang volunteer yang apa ya yang tidak scam untuk apa dan konsisten dari kakak. Oke, berarti lebih ke tips untuk memilah-memilih ya. Nah, Betul, betul. Sama contohnya gitu lah. Maaf, ini Kak Malika ada pertanyaan lagi Kak? Bentar Kak. Wait. boleh, boleh, boleh. Silahkan. Sebelum ini ya, kita cari takjil bareng-bareng. Ya, Boleh on mic juga boleh, mau chat juga boleh teman-teman misalkan ada yang lain. Ya, mau pertanyaan dari Nai dulu sembari nunggu. Oh, panjang ternyata ya. sudah Oke, Kak. Jadi kalau aku nanya tambah panjang ini Kak. oke. Jadi dari Kak Malika semenjak Kak Malika menjadi pengurus di Volunteer Indonesia, Kak Malika cukup sering mendapat pertanyaan dari teman-teman tentang dunia volunteer dan pengabdian, terutama terkait program ekspedisi yang disebut Volley Cadet ataupun sistem volunteer lainnya. Banyak dari mereka yang masih awam dan ingin mencoba, tapi masih bingung harus menilai dari sisi apa sebuah program volunteer itu jadi dipercaya. Apalagi kalau programnya sampai ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Dari pengalaman kakak sendiri, indikator apa saja yang sebaiknya diperhatikan oleh calon volunteer agar mereka bisa lebih yakin terhadap sebuah program tanpa langsung menganggapnya sebagai scam. Silahkan kak. Oke. Sebenarnya udah aku jelasin ya ini tadi ya. Nah ya, di awal aku udah lumayan rinci ya aku jelasin terkait ini. Dan harusnya ini yang namanya diajak ikut webinar nih, biar langsung nanya gitu. Mungkin aku simpulkan sedikit ya dari aku udah jelaskan tadi, lumayan rinci juga aku jelaskannya. Berarti orang awam terus indikator untuk mereka terhadap sebuah program langsung menganggapnya scam. Itu tadi ya. Jadi eh ekspedisi fully funded. Oke, di Volunteer Indonesia. Jadi nggak semua itu kita bisa percaya gitu ya di situ. Dan tinggal nunggu waktu aja. Ekspedisi mana yang nantinya akan terlihat sendiri dia emang bohong atau dia emang bermasalah itu nantinya akan tinggal nunggu waktu aja. Dan sebenarnya udah kelihatan ketika teman-teman melihat cara cepatnya tadi tanya alumni itu cara pertama. Terus yang kedua indikator yang diperhatikan oleh calon volunteer agar mereka bisa lebih yakin terhadap sebuah program tanpa langsung menganggapnya sebagai scam. Kita menilai kalau cuma dari postingnya itu untuk saat ini itu susah gitu. Karena semua bisa membuat postingan menarik gitu. Dan gak ada jaminan. Nah, itu kenapa aku selalu menyarankan dari tadi untuk tanya alumninya. Karena mereka yang udah pernah ikut. Karena mereka yang udah merasakan dan mereka juga orang eksternal. Tapi kalau kita nanya ke panitianya, ya pasti jawabannya pasti bagus-bagus terus gitu. Nggak mungkin mereka menjelekkan gitu. Nah, jadi tanya alumni sih. Terus kalau mm, cara memulainya tadi, seperti aku di awal tadi, kita melihat dari kita sendiri. Kalau emang belum pernah, berarti kita harus membuat portofolio, menyiapkan personal branding, dan juga memilah-memilih tadi cara untuk mengisi form daftarannya, kemudian interviewnya, itu ada tips-tipsnya semua. Udah aku jelasin di awal tadi. Dan intinya itu loh, tanya ke alumninya kalau dari aku dan juga bisa chat Volunteer Indonesia kalau mau konsultasi itu kurang lebihnya. Oke, baik, terima kasih Kak Gusti.
Kalau dari Kak Malika, apakah sudah terjawab? Dan mungkin menunggu, aku mau minta sedikit statement dari kakak. Ternyata mau sedikit ditambahkan dengan contoh NGO yang dapat kita percaya gitu kata yang dari closing statement kakak. Dari Kak Malika sudah terjawab. Aku bagi jadi dua. Yang pertama, contoh NGO yang terpercaya. Ya, aku langsung sebut namanya ya, karena kebetulan NGO aku tuh mengelahirkan beberapa founder juga. Yang pertama, aku bisa merekomendasikan IDNM Change. Dia base-nya di Sumatera, dia kayaknya baru open juga. Dia punya program di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang kedua, ada namanya YATC. Foundernya itu Andre ya, itu juga alumni dari program aku. Nah, itu teman-teman bisa ngepoin dia punya banyak program terutama di dalam negeri ya. Kemarin kayaknya ke Papua yang masih open atau di Labuan Bajo. Kemudian yang ketiga, API juga aku rekomendasi juga, cuman saingannya lebih banyak. Kemudian ada Ruang Aksi Milenial, itu aku juga rekomendasi juga karena itu temanku juga, foundernya, dan aku mengenal itu. Kemudian ada apa lagi ya? Ini apa namanya? Village, Village apa itu? Bisa bisa DM Volunteersnya kalau mau ya. Kalau enggak nanti aku udah taruh di e-book yang akan kita share ya untuk teman-teman peserta webinar. Itu beberapa NGO yang trusted menurut aku, selebihnya nanti bisa DM ke Volunteersnya gitu. Nah, kemudian closing statement dari aku, intinya teman-teman ini mumpung masih muda, apalagi yang masih kuliah ya, apalagi yang masih SMA dan mumpung belum kerja, kalau aku menyarankan cobain kayaknya harus sih mencoba volunteering di pelosok gitu yang durasinya 1 minggu sampai 2 minggu. Karena cukup satu aja sekali aja nggak apa-apa gitu, sekali seumur hidup nggak apa-apa. Di situ teman-teman akan apa ya mendapatkan sebuah hal yang nggak teman-teman dapetin gitu. Karena di situ teman-teman akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda latar belakang, yang berbeda tujuan dengan masyarakat yang berbeda dengan teman-teman temui di lingkungan teman-teman gitu. Pokoknya ikut aja sih, ikut aja. Dengan jalurnya seperti apa, ya dengan bisa menabung dahulu, nunggu fully funded. Menabung dahulu bisa per bulan berapa, nanti dikumpulkan dan ikut di NGO-NGO yang trusted tadi. Jadi closing statement aku, selagi masih muda teman-teman, selagi masih kuliah atau SMA, aku saranin untuk ikut minimal sekali kegiatan ekspedisi di pelosok ini gitu. Sebelum nanti sudah nggak ada NGO yang mengadakan. Gitu. Terima kasih, kurang lebih sih itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya dari awal hingga akhir. Aku lihat juga stabil pesertanya. Intinya terima kasih juga yang sudah bertanya juga. Semoga teman-teman nanti setelah ini ketika mendaftar kegiatan pre-funded atau sejenisnya dipermudah, dilancarkan dan bisa ikut dengan happy dan banyak hal yang bisa teman-teman ambil. Kurang lebih itu. Terima kasih. Aku kembaliin ke Naila. Oke, terima kasih banyak Kak Lucy atas materinya. Untuk kegiatan selanjutnya, karena sudah waktunya juga aku kembalikan ke MC-nya. Untuk aku sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau sedikit uh, kurang. Terima kasih dan aku kembalikan ke MC-nya Kak Nawa. Baik, terima kasih kepada Kak Naila yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat seru dan juga interaktif ya teman-teman. Dan tentunya terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Kak Gozi yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga insight yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya nih, kita akan melakukan dokumentasi bersama seluruh peserta webinar ya. Jadi, kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan kameranya ya, supaya kita bisa mengabadikan momen webinar hari ini.
Yuk kepada teman-teman dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Oke, untuk dokumentasi ini aku mulai. Kita pose ini dulu ya, pose teman-teman menunjukkan senyum terbaiknya terlebih dahulu. Oke, senyum ya teman-teman. Dokumentasi aku mulai. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lalu untuk pose kedua, teman-teman, kita gaya volunteer Nesia ya. Untuk gayanya seperti ini. Seperti angka 2. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dan untuk pose terakhir, teman-teman boleh untuk gaya bebas ya. Jadi terserah teman-teman mau gaya apa. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Nah, karena kita sudah melakukan dokumentasi, jadi berakhir sudah acara webinar hari ini. Nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acaranya dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Dan sebagai informasi, untuk sertifikat dan juga e-book itu akan dibagikan maksimal 2 hari setelah kegiatan berlangsung melalui grup WhatsApp. Dan teman-teman juga boleh membagikan momen webinar hari ini di Instagram Story dan jangan lupa untuk tag akun Volunteer Nesia dan juga Volunteer Nesia Academy. Dan semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal berharga untuk perjalanan teman-teman ke depan, khususnya dalam dunia volunteer dan juga program sosial. Saya Nawal Inayah selaku MC pada hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Boleh leave dari meeting room ya. Terima kasih.